suku Brenang Padu, suku Sedama di sana, suku Senasa Semaki sama kanan, suku Namo Senayan Budaya, Namo Budaya. Selamat siang. Semangat. Sudah pada makan belum ya? Belum ya? Sama dong. Baik, karena belum makan, maka pada kali ini saya akan bicara soal makanan. Soal makanan, supaya kita ikut makan juga. Baik, saudara sekalian, bahwa kehidupan manusia, keberlangsungan kehidupan manusia itu ditunjang namanya adalah oleh nutrisi. Nutrisi itu makanan. Dalam konteks dhamma, makanan itu ada 4 macam makanan. Jadi kalau tingkat di kedokteran, orang sehat itu karena makanan. Tapi makanan yang dimaksud barangkali adalah makanan yang pertama akan saya sampaikan. 4 jenis makanan ini berkaitan dengan bagaimana keberlangsungan kehidupan manusia, bukan hanya kehidupan jasmani. Jadi makanan yang pertama, makanan materi, makanan fisik yang dimakan oleh indera, rasa, lidah, kemudian mulut kita dan diolah dalam organ tubuh di pencernaan, kemudian menghasilkan kesehatan fisik sehingga saudara sekalian bisa duduk dengan tenang di sini. Ini adalah makanan yang pertama, makanan fisik. Ini untuk kelangsungan jasmani. Jadi kalau jasmani saudara ingin bertahan, berlangsung lama, ya jangan lupa makan. Jangan punya alasan, aduh repot ini, banyak kerjaan ini, saya ada lembur ini, gak makan. Pasti loyo. Ngapa? Karena fisik ini butuh kalori. Ada standar kalori yang dibutuhkan oleh tubuh, butuh ditunjang oleh makanan, yaitu makanan fisik. Lalu yang menjadi pertanyaan, ngapain Pak itu cerita makanan fisik? Kan makanannya biasa saya makan. Tiap hari saya juga makan pagi, siang, sore. Nah, pola makan itu ini penting. Pola makan itu penting. Bagaimana kita mengatur makanan dan bagaimana kita memilih makanan. Kemudian bagaimana cara kita makan, itu yang penting. Makanan bergizi, tapi cara kita makan tidak bergizi, diikuti oleh pikiran-pikiran yang berbagai macam aneka keinginan. Kita menjadi manusia yang konsumtif. Tidak beda dengan mobil yang jalan butuh bensin, diisi bensin terus sebanyak-banyaknya, lebih kencang larinya. Sama, kita makan semakin banyak semakin kencang makannya, terus. Akhirnya apa? Menjadi konsumtif. Kita tidak sadar, tidak maju karena makanan yang kita konsumsikan dan cara kita makan itu sendiri. Saat sekarang ini saya ilmu pengetahuan telah memberikan banyak cara kita mengkonsumsikan makanan dan memilih makanan yang sehat. Sesehat apapun makanan yang kita konsumsikan juga sangat tergantung kondisi bagaimana tubuh kita, sanggupan tubuh kita untuk makan makanan-makanan yang tersaji di semua restoran, mulai dari yang makanan sendiri, keliling sendiri cari orang yang makan. Nah, rata-rata kan kita yang cari makan, makanan cari kita ya. Gimana? Kita cari makan atau makanan cari kita? Kadang dua-duanya. Kadang cukup saya baru nunggu makanan datang kok. Ada toh? Kenapa? Karena siap makanan catering. Jadi makanan yang datang ke kita, sedang kita cari makan. Itu pola hidup kita. Makanan yang pertama adalah makanan yang mana jasmani dibutuhkan. Kelebihan kalori yang dibutuhkan tubuh kita ketika jasmani tidak bisa mengelola dengan baik dan fungsi-fungsi tubuh tidak bisa dengan baik, menjadi hambatan dan masalah buat tubuh kita. Tapi bagaimana kita makan agar kita bisa makan tidak hanya semata sense dari lidah ini saja yang merasakan, tetapi benar-benar berfungsi untuk kelangsungan tubuh jasmani. Di dalam ajaran Buddha ada latihan untuk bagaimana merenungkan makanan.
segera rakus dengan makanan-makanan yang paling disukai. Begitu dimakan orang kita marah. Begitu dihabiskan kita mulut kita moncong ke depan. Nah ini ada cara untuk merenungkan makanan itu yang disebut dalam Visuddhimagga dijelaskan ada perenungan makanan yang menjijikkan. Waduh, berarti ngapain makanan menjijikkan direnungkan? Agar kita tidak diperdaya oleh lidah kita, maka makanan itu perlu direnungkan. Bagaimana cara merenungkannya? Bagaimana cara merenungkannya? Anda boleh mengambil makanan yang paling Anda sukai. Anda punya 5 kali ditumpahkan lagi, taruh di piring ini, sebelah kiri. 10 kali ditumpahkan lagi, taruh sebelah kiri. 15 kali, 20 kali sampai 30 berapa terakhir? 30 berapa? 30 punya, 32 punya aja. Wah, ditumpahkan lagi, Anda amati itu. Tadi yang mulai yang paling bagus, makanannya masih utuh, mulai dikunyah-kunyah 10 kali, terus sampai terakhir hancur, itu tidak mati. Ternyata makanan yang tadi enak kita rasa di lidah dan bagus dilihat oleh mata. Ini bagian mereka yang belajar tentang tata buka dan lain sebagainya, itu bagaimana cara membuat makanan itu nampak enak, nampak loh ya. Nampak di mata, nampaknya enak. Padahal mata tidak bisa merasakan. Wah, dilihat, aduh makanannya jalan seger deh. Aduh makanannya menarik sekali cara penyajiannya. Mata loh itu baru melihat aja gak enak gitu. Belum lagi merasakan. Nah, cara ini mengapa? Agar kita ketika makan makanan itu tidak diberdaya oleh makanan yang kita makan. Sehingga jangan hanya hidupnya di Jakarta Selatan, mau makan ke Jakarta Utara, kena masa 3 jam, pulang sampai rumah lagi udah 6 jam, lapar lagi deh. Wah, aku makan enak sekali, hanya demi makanan dan lidah kita. Jakarta Selatan, Jakarta Utara, pulang pergi 6 jam, sampai di rumah lagi apa yang disajikan? Mie goreng. Susah-susah 6 jam. Agar kita tidak sangat lekat dengan makanan itu, tapi kita lihat fungsi makanan itu digunakan untuk tubuh kita atau tidak. Ini yang pertama. Sehingga pola makan tidak kita menjadi konsumtif, tetapi makan yang namanya dalam agama diatur makan secukupnya. Jadi tidak ada larangan makan banyak atau sedikit, tapi secukupnya. Jadi secukupnya relatif. Kenapa relatif? Bagi si A, secukupnya mungkin 2 kali merbabu. Tinggi-tinggi kan? 2 kali merbabu. Yang lain secukupnya 3 kali merbabu. Yang lain secukupnya saya dari Sumatera Bantai 1 bukit barisan. Cukupnya, cukup untuk saya. Tapi bagi yang lain mungkin cukup 1 piring, yang lain cukupnya 3-4 piring. Ini secukupnya, bukan sedikit atau banyak, karena ukuran cukup masing-masing berbeda-beda. Kalau kemungkinan dari Rio bisa, karena bagian pojok sana kan banyak pabrik karet sehingga perutnya jadi karet. Dimakannya banyak, karena karet kok mengembang terus kan. Tapi ukuran secukupnya itu relatif. Dalam agama hanya diukur secukupnya. Setiap individu bukan sedikit atau banyak, tapi secukupnya. Cukup relatif untuk kita masing-masing. Mungkin ada cukup 1 kegangan ini cukup. Makan teh jaim, saya kan diet, makannya segini loh berarti. Tapi segini berapa kali? Saya sudah ukur bantai makannya. Ini tangan saya ini, tapi 10 kali belum selesai juga bantai. Jadi kan banyak juga.
bukan ukuran banyak sedikitnya, tapi ukuran secukupnya. Pengertian secukupnya di sini adalah untuk latihan bagaimana muncul pengendalian dalam diri seorang. Jadi kalau misalnya punya asam urat, ya kalau orang Nusa Tenggara bilang menghindari makan batu-batuan. Kalau orang sana batu-batuan itu biji-bijian itu loh, kacang misalnya, lincu, ya, biji-bijian begitu, batu-batuan kalau sana bilang. Kenapa? Kita tahu bahwa jasmani saya tidak sanggup mengkonsumsikan banyak jenis-jenis makanan seperti itu. Maka orang bukan kemudian tersendiri, oh nggak apa-apa, saya nggak sakit kok. Bahkan ya kadang-kadang udah sedikit wajar lah saya kerja seharian. Tapi begitu banyak. Ini pentingnya makan secukupnya dan perenungan bagaimana makanan itu bermanfaat untuk kelangsungan jasmani ini. Pada gilirannya ketika jasmani sehat dan kuat akan dapat mengkonsumsikan makanan-makanan yang lain. Yang kedua, pada sehat kuat maka bisa makan, yaitu makanan kontak indera. Yohante, kenapa makan kontak indera protein? Kasih makan. Kalau enggak, bete deh. Hari Minggu bete. Di para ibu-ibu itu apa? Atau wanita itu cenderung sering jalan-jalan, memberikan makanan kesan-kesan indera mata. Mau beli apa namanya kaos kaki itu bisa-bisa malanggrek itu dari pojok sampai pojok semua lantai lengkap. Itu tidak saja hanya untuk apa namanya mengamati kebutuhan beli kaos kakinya, tetapi sambil memberikan makanan indera mata ini, melihat oh ini bagus baju ini 3 bulan lagi deh, oh ini oh ada alat bagus lagi, oh ini obat masa enak juga ya, praktis ya, saya kan ini daripada saya jajan nggak apa nggak efisien, bulan depan beli ini lah. Jadi keliling. Pola makan indera mata seperti ini cukup bermasalah buat kita. Mengapa? Karena kesan-kesan yang begitu masuk melalui indera mata begitu banyaknya dan ditampung oleh kondisi batin ini menimbulkan lekatan-lekatan. Makanan ini akan menimbulkan kesan-kesan pada indera ini, semakin memperbanyak kondisi batin kita menjadi banyak keinginan. Banyak keinginan. Itu dan satu dari mata. Satu dari mata yang kita lihat. Oh nggak ada kerjaan sih kadang-kadang di pinggir jalan, ngapain? Itu bis lewat. Kenapa? Bukan soal apa namanya duduk nongkrong di jalan, tapi melihat, memberikan makanan kesan-kesan indera kita. Misalnya para mahasiswi itu kosong itu loh, kosong itu mending nongkrong di pinggiran itu, jalan keluar masuk mahasiswa lewat gitu, daripada orang lewat tercinta ya dia tampilnya apa, memberikan kesan-kesan makanan indera mata kita, melihat orang lewat, oh ini bajunya begini, dia jalan-jalan yang lihat orang, itu dibanding. Ini kurang dekat ya. Wah, ini perlu tambah tenaga. Jadi apa yang kita makan melalui indera mata ini, kesan-kesan melalui mata ini membutuhkan juga pengendalian. Mengapa? Karena kesan yang kita lihat melalui mata ini bisa menimbulkan image, gambaran. Gambaran ini kadang ingin kita peroleh. Kalau terlalu banyak gambar yang dalam pikiran ini,
berarti kita banyak keinginan. Dengan banyaknya keinginan ini berdampak satu, kalau tercapai mulutnya senyum begini. Kalau tidak tercapai senyumnya terbalik begini. Kalau dua-duanya bisanya hanya buka mulut, oh lumayan, lumayan, ya. Akhirnya berdampak kepada pola berpikir kita menjadi konsumtif karena kita terlalu banyak memberikan makanan kesan dari apa yang dilihat. Yang namanya mata manusia itu bisa melihat kalau ada cahaya. Coba kalau tidak ada cahaya, kita tidak bisa melihat. Semua pasti kelihatan gelap, hitam semua. Di sini jadi orang dari timur sana semua, hitam semua. Kalau terlalu terang jadi kelihatan semua. Maka pengertian melihat dalam konteks ini tidak saja melihat dengan kondisi cahaya atau warna-warninya yang membuat keinginan kita semakin terus terpupuk, tapi bagaimana kesan indera ini pun, makanan melalui mata ini membuat proses insight, proses pemahaman. Maka yang dilihat itu semuanya, jangan pandang bulu. Kata yang dibeli yang baik-baik saja. Wah, lihat jalan-jalan ke mall yang cantik-cantik deh. Begitu lihat yang tidak cantik, yang tidak bagus, jadi begini, kurang oke. Dampaknya apa? Terjadi penolakan. Kalau itu sesuai dengan kebutuhan kita, terjadi interest dan lekatan. Pada prinsipnya adalah makanan kesan indera hanya dengan telinga ini ada dua konsekuensi, yaitu lekat atau menolak. Pada saat yang sama tidak bisa muncul dua-duanya ini dalam kondisi batin. Gak mungkin dong pada objek yang sama kok ada penolakan dan penerimaan. Salah satu muncul. Kemunculannya ini kalau sesuai, orang mungkin senang. Tidak sesuai, menolak. Begitulah karakter daripada kondisi batin. Nah, itu mengakar dalam batin kita antara penolakan dan penerimaan. Apa yang perlu kita pelajari dan apa yang bisa kita belajar dari ini adalah bagaimana kita mengetahui objek itu dengan baik. Mata melihat, misalnya cowok yang sendirian, begitu lihat cewek cantik, aduh cantiknya. Terus muncul apa? Image berande-ande, ande begitu. Bukan ande di rumput ya. Sebaliknya pun demikian. Sama dengan ketika kita melihat suatu benda, barang, apapun yang bagus muncul dalam batin kita berande-ande, ingin. Begitu tidak oke, pasti menolak. Ini mempengaruhi kualitas bagaimana proses insight-nya. Kalau tidak akan mupuk, semakin banyak keinginan. Semakin banyak keinginan juga semakin banyak penderitaan, karena tidak semua keinginan pada saat yang sama pun bisa terpenuhi. Ini bedanya kita belajar dharma, ngerti dharma dan tidak di situ. Kenapa? Apa yang kita lihat berupa makanan ini bisa kita olah menjadi sesuatu yang membuat isi batin kita maju. Ini yang baru dari mata. Loh Bante, biasanya kalau dari mata bisa nggak turun ke hati Bante? Belum tentu. Apa dulu yang dilihat? Belum semua, tidak semuanya. Ada yang tanpa dari mata bisa turun ke hati kok. Dari apa Bante? Dari biasa.
dari biasa ditolak, lama-lama kasihan. Kasihan ditolak, lama-lama biasa kan. Kasihan juga ya dia kok dateng aja sih, udah saya marahin, udah kasihan juga ya. Dimarahin, kalau saya dimarahin kasihan juga ya. Akhirnya apa? Ya kasihan. Ada. Ini dari kesan mata. Sehingga bagaimana proses penyadaran terhadap makanan ini dalam konteks latihan untuk melatih batin? Maka Buddha mengajarkan caranya. Bagaimana kita mengkonsumsikan makanan ini, kemudian bagaimana cara proses pemahaman dan penyadaran terhadap konsumsi makanan ini. Caranya dalam Mahasatipatthana Sutta. Dalam Satipatthana Sutta dijelaskan. Contoh, misalnya ada yang harus ya? Misalnya ini, lihat kenapa saya tanyakan ini kan ini dulu dari mata dulu. Caranya perhatikan, ini adalah benda. Mata saya ini fisik. Ketika saya melihat benda ini yang disebut dengan kesadaran melihat. Jadi melihat, seseorang bisa melihat itu harus ada landasannya, landasan penglihatan. Mungkin bahasa kedokterannya landasan penglihatan, mungkin sangat-sangat mata. Ya, itu dengan landasan. Jadi ada mata, kalau landasannya tidak normal, itu nggak kelihatan. Ada gangguan, tidak kelihatan. Maka kemudian ditambah kacamata. Bukan untuk gaya ya, bukan bergaya, tapi ini berfungsi. Kenapa? Landasannya tidak sesempurna pada semula. Maka muncul ini. Proses penyadarannya, maka akhirnya dikatakan melihat. Melihat itu prosesnya, mata saya fisik, benda ini fisik, menyadari penglihatan ini, proses penglihatan ini disebut dengan batin. Maka dalam latihan menyadari mana fisik, mana batin. Benda itu fisik, mata saya fisik, saya melihat, itu batin berfungsi. Begitu dilatih. Dalam latihan, khususnya meditasi tentang Satipatthana ini, khusus untuk menggunakan indera penglihatan, itu proses pikir. Maka disebut dengan kesadaran melihat. Jadi hal ini diajarkan oleh Buddha, tidak hanya sekedar diajarkan, tetapi diajarkan pula bagaimana proses melatih kesadaran penglihatan ini. Demikian pula makanan, kesan-kesan perasa lidah. Ketika kita menyadari bahwa lidah ini fisik, air ini adalah fisik, kemudian minum, maka disebut kesadaran merasakan. Oh, air. Begitu. Maka proses makan itu, ini fisik dimakan, makan, punya, telan, punya, telan. Jadi makan banyak, habis banyak nggak terasa itu, karena dia proses penyadaran tadi. Tujuannya apa? Agar tidak lekat dengan indera pengesat ini. Indera pengesat ini untuk mulut ini, itu latihannya. Ketika kita mengkonsumsikan makanan itu, kita makan melalui indera mulut ini, kemudian bagaimana kita juga menggunakan mulut ini dengan baik. Ketika bicara, saya sedang bicara. Saat saya marah dengan mulut, mengoceh, saya marah tahu. Jangan sampai marah nggak tahu ya. Ada yang sampai nggak tahu, sampai keluar kata-kata mutiara, seluruh kebun binatang keluar semua. Tentu saja kata mutiara diterima dengan baik. Kalau enggak, ini proses, yaitu makanan dari kesan lidah. Demikian pula dari kesan penciuman kita, sama. Bau itu fisik. Loh, bau kok fisik itu mati? Fisik.
hidung ini fisik, maka membau berarti kesadaran membau. Jadi terjadi antara batin dan jasmani ini berfungsi. Proses penginderaan seperti itu. Hal ini dijelaskan, diatur, dan proses latihannya dilatih dalam Mahasatipatthana Sutta itu. Dilatih. Gimana berarti latihannya? Ya ikut latihan. Kalau ada latihan meditasi Satipatthana atau mindful itu boleh latihan. Kenapa? Kalau yang dengar bagus didengar, tapi prakteknya tidak gampang. Gak gampang. Itu bau ketutnya temennya gak bau gak enak aja, udah mau bunyi-bunyi kan? Padahal yang hanya telinga, hidung itu yang bau. Bau parfum yang paling, wah ini mahal nih parfumnya apa-apa. Loh parfum bau kok kemudian munculnya mahal loh. Jadi kan kita hanya mengukur sesuatu dengan ukuran materi, diuangkan. Ini proses latihan penyadaran. Kok bau belum mandi? Ya memang enggak. Mandi itu bau seperti itu, menyadari. Ini adalah latihan bagaimana proses pengendalian hidung ini. Sehingga ini cocok misalnya bagi orang yang suka wangi apa-apa semua wangi kalau semprot. Satu botol mau pergi satu botol di mana tuh botol lama-lama enggak. Itu mandi aja kan itu kan. Masuk keluar gitu kan. Yang namanya jasmani ini ya memang kotor. Karena ya ada tahu nggak sih jasmani ini kan perut kita ini kan nggak berbeda dengan di kamar mandi sana kan. Di kloset sana kan nggak beda dengan di dalam sini. Hanya di sini tidak ada pembuangan angin, pembuangannya otomatis, buka tutup gitu. Coba kalau buka terus, yang di sekitar ini sama yang di kamar mandi sana itu, bau semua ya kan? Karena fungsi dari organ tubuh ini ada yang buka tutup itu dan aman, gitu. Terjamin keamanannya, maka itu jadi tidak masalah. Jadi kalau kita renungkan seperti itu melalui indera membau kesan-kesannya. Kemudian kesan-kesan pendengaran. Yang namanya telinga itu bisa mendengar semua bunyi. Apapun bunyinya akan didengar oleh telinga kita. Ini bentuk makanan. Maka yang boring, yang baru bingung, yang baru ingin fresh keseharian ini menyiapkan studio ini, mulai dari musik yang alunannya slow sampai musik yang keras semua. Kenapa? Ingin memberikan makanan kesan-kesan kepada indera pendengaran. Jadi di mobil mana sediain musik yang keras yang apa ini berikan kesan itu. Kemampuan indera telinga mendengar dan kemampuan kondisi batin menerima apa yang didengar ini adalah kemampuan orang. Nah ini dibutuhkan pengetahuan dan belajar mendengar dengan baik. Kemudian sentuhan. Begitu di luar panas, maka butuh masuk ke mobil, pasang AC dingin. Keluar mal-mal, coba jalan-jalan di pasar swalayan, pasar tradisional itu nggak mau. Bawa tisu satu box habis. Kenapa panas? Maka swalayannya nggak mau di tradisional, swalayan di mall. Kenapa dingin? Jadi tidak sekedar hanya memberi makanan pada telinga atau telinga dengarkan musiknya di mall itu, mata melihat-lihat tidak, tapi juga indera perasa jasmani ini merasakan hawa dinginnya nyaman. Sama aja di rumah, di kamar juga pakai AC, hanya tubuh aja yang berfungsi, mata melihat di sekitar itu. Ya kalau kamar tertata dengan baik. Kalau fungsi ganda, ya
gudang, ya apa itu semua jadi semua. Uang makan, uang tidur, uang apa. Kalau kita misalnya kos itu kan semua serbaguna, ruang serbaguna gitu. Ada semua di situ. Jadi kadang-kadang mata melihat pun gak nyaman. Maka butuh kesan-kesan kontak keenam indera itu berinput makanan, sehingga sampai sejauh mana seseorang menyadari makanan ini sangat tergantung proses kondisi batinnya. Ini pun dilakukan. Kalau ada yang sehat baru boleh ya coba alihkan, tetapi bukan berarti bosan, baru stres, baru bingung, kemudian ke tempat-tempat tersebut tidak bisa hilangkan itu, tidak bisa. Ini hanya bisa mengalihkan sementara. Mengalihkan sementara. Nanti kembali ke rumah lagi ya sama saja masalahnya muncul lagi. Maka memberikan makanan 6 kesan indera ini tidak menjamin menyelesaikan persoalan yang dihadapi kalau tidak bisa memahami. Tetapi kalau kita bisa memahami, bisa melatih dengan baik, selama sehari jalan-jalan itu pulang-pulang mendapatkan banyak insight. Kalau tidak, hanya capek. Setelah capek, tidur. Dianggap dengan capek kemudian tidur itu masalahnya selesai. Besok bangun, ya muncul lagi. Masalah adalah masalah, harus dipahami. Karena munculnya masalah itu kondisi batin, maka kondisi batin itu juga makanannya makanan kondisi batin. Maka makanan yang ketiga ini adalah makanan kehendak, makanan keinginan. Nah, makanan ini akan banyak menimbulkan kekuatan karma. Karena kehendak atau cetana itu sendiri bentuk makanan. Baru muncul kehendak itu sudah menimbulkan kekuatan karma. Kenapa hal ini diajarkan Buddha demikian rumit? Bukan rumit, agar proses muncul, berlangsung dan lenyapnya itu bisa dikendalikan dan dilatih untuk melatih kemajuan batin kita. Jadi kalau saudara stres atau tidak stres itu sangat tergantung bagaimana makanan kehendak itu. Tadi makanan fisik, makanan kesan-kesan indera itu ada tumpuk. Jadi makanan kehendak Anda ini semakin banyak, akan kita terlalu banyak keinginan. Dalam kaitannya ajaran Buddha, ajaran pertama oleh Buddha di Taman Rusak Sipatana kepada 5 orang pertapa, keinginan ini adalah untuk dilenyapkan. Bukan penderitaannya yang dilenyapkan, bukan sukacitanya yang akan dilenyapkan, tetapi keinginan untuk itu, kehendak untuk terus berada dalam kondisi itu yang perlu dilenyapkan. Maka yang pertama kali Buddha ajarkan itu, ada masalah, ini nggak bisa dilenyapkan. Orang susah, orang stres, berkeluh kesah, dilahirkan usia tua nggak bisa dihilangkan. Bisanya dipahami. Jadi kalau muka jerawatan nggak bisa berkeluh kesah kemudian puasa jerawat, saya mau hilangkan jerawat ini, tidak akan hilang kecuali plus kepalanya. Hilang jerawatnya itu. Jerawat tetap jerawat di muka ini seperti itu. Penderitaan ya penderitaan seperti itu, tidak bisa dilenyapkan karena itu realitas yang natural, alami, dialami oleh setiap kehidupan. Tetapi bisanya apa? Dipahami. Saya pahami, saya jerawatan. Terus jerawatan kenapa harus tutup-tutup? Biasa kalau jerawat di mana-mana kan udah populer tuh jerawat itu. Kenapa harus tempel? Pergi-pergi pakai tutup-tutup segala. Apa? Malu. Loh, jerawatnya saya nggak malu kok. Jerawatnya muncul di muka saya nggak malu kok. Ya kalau nggak mau muncul jerawat di muka ya pindah, alihkan ke kaki. Kan tidak bisa, karena memang
bagian tubuh yang sangat sensitif dan berkait di muka ini. Nah ini kok gak hilang-hilang loh tadi. Gimana caranya? Gak usah hilangkan, orang itu muncul kok. Itu kan bagian, ya anggaplah seperti bintang-bintang di malam hari gitu. Tambah semakin manis kita kan. Siapa tahu orang yang terkesan karena lihat jerawat Anda terus tidak tertarik pada Anda karena jerawatnya. Begitu hilang jerawatnya nanti gak tertarik lagi. Jadi banyak hal. Ini bukan dilenyapkan, kondisi itu dipahami. Rambut misalnya putih, nggak usah dihilangkan, nggak usah ribet, bingung. Setiap minggu harus mau ke wihara, baktian ini Sabtu malam udah pergi ke salon, ngecat hitam, menderita kan. Udah keluar biaya, seminggu lagi juga putih lagi. Ya biarkan aja, itulah kalimat renungkan. Ya inilah namanya rambut. Dan sadari kalau bisa putih itu nunggu waktu yang lama. Jadi kalau putih itu bersyukur karena lama ditunggu dan bisa putih. Kenapa harus bingung? Nggak perlu bingung. Ini cara kita. Keinginan inilah interest, cetana, kehendak untuk melakukan makanan kehendak ini apabila pupuk terus menerus itu menimbulkan faktor karma kita muncul di sini. Karena dengan kehendak untuk melakukan dan berbuat sesuatu, itulah dalam agama disebut dengan karma. Nah inilah yang perlu kita latih agar kondisi batin kita itu tetap minimal itu ada konsistensi, kestabilan, stabil. Jadi keinginan itu diukur. Caranya kalau anak kos itu gizi itu adalah sama dengan jumlah makanan dibagi rupiah. Ada gizi. Banyaknya makanan atau banyak rupiah bagi makanan kan? Dibalik, banyak rupiah dibagi makanan. Kalau 1.000 ya bagi berapa misalnya? Kayak saya gizi. Tapi kondisi batin ini untuk mengatur batin kita ini adalah bagaimana tidak muncul kehendak terus menerus. Ini butuh pemahaman, butuh latihan, butuh pengendalian. Sehingga keinginan kita tidak semakin banyak. Sehingga beban-beban yang ada dalam batin ini itu diatur. Maka kehendak ini diatur. Ini makanan yang ketiga. Oh ternyata kehendak pun butuh makan, iya. Jadi kalau orang yang kreatif, orang yang diem, orang yang kreatif itu memang memberikan makanan kehendak, diberikan terus peluang-peluang. Tapi jangan kemudian kerja kreatif terlalu kreatif, malah kacau kerjaan itu. Kerja itu konsisten seperti itu, kemudian kita kreatif dirubah-rubah setiap saat, tambah bingung. Kemudian yang keempat adalah makanan kesadaran. Kesadaran ini kenapa perlu makanan? Kalau kita bicara masalah kesadaran dalam konteks kitab suci begitu rumit kalau dilihat banyaknya, banyak sekali. Jadi kesadaran kita ini, kualitas kesadaran kita ini, inilah makanan inilah yang perlu kita berikan setiap saat. Ketika kita melihat objek, apa yang bisa menjadi makanan kesadaran kita? Kita menyadari objek itu sebagai objek, benda sebagai benda, sesuatu sebagai sesuatu. Mengapa demikian? Agar muncul penerimaan terhadap apa yang kita sadari. Kita tidak hanya hidup dalam perasaan saja. Orang yang hidup dalam perasaan akan ada tekanan dari perasaan. Maka muncul perasaan sedih, perasaan kecewa, perasaan yang lain. Itu sifatnya perasaan. Tapi perasaan yang kita sadari, ya oke. Coba kalau Anda yang jauh dari orang tua, perasaan kangen sama orang tua gitu,
Sudah ditelepon, tapi kok masih kangen ya? Itu orang tua, ya wajar karena melahirkan kita ya. Ada orang lain yang tidak tahu dari mana asalnya pun, itu kangen. Itu energi perasaan itu luar biasa. Waktu, tenaga, biaya itu bisa terjang terus. Kenapa? Hanya perasaan. Perasaan kangen itu loh. Ayo dong, jalan-jalan dong. Ini pagi ini, tolong deh. Apa jam 10 ada kebaktian? Oh iya ya. Gimana setelah itu? Dia setelah itu ada kegiatan ini, kegiatan ini. Aduh banyak kali sih. Kapan dong ketemu kita? Itu perasaan. Perasaan yang tidak mau kompromi. Maunya ditemukan aja. Kalau menurut pakar psikologi Freud, perasaan itu dorongan seperti dorongan binatang gitu. Maunya harus tercapai. Tapi dalam konteks dhamma itu ada 3 jenis perasaan. Perasaan yang menyenangkan, perasaan tidak menyenangkan, dan perasaan di antara menyenangkan dan tidak menyenangkan. Itu saja. Tetapi perlu kita tahu bersama bahwa perasaan ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Buktinya apa? Cobalah, kalau saudara itu misalnya naksir orang, punya perasaan sama orang itu, bisa disembunyikan kan? Bisa, tapi gimana? Mau taruh di kaki? Mau taruh di mata? Mau taruh di kepala? Atau di mana? Gak bisa. Mulai dari makanan yang muncul dari indera mata, itu muncul. Dari behaviornya, perilakunya, itu nampak. Yang sulit dibawa itu dari matanya itu loh. Aku gak senang kok ini itu. Yang benar, iya gak senang saya. Mulut gak senang, tapi lain, yang lain senang tuh. Bahkan konon menurut para penulis-penulis puisi atau sastra itu, perasaan itu bisa seperti air yang menetes di kertas. Tidak harus langsung menyiram kertasnya jadi basah semua gitu. Sama. Perasaan itu kan dari mata tadi bisa turun ke hati di situ. Bukan hanya dari yang lain. Kalau dengar suara saja, nggak masalah. Indra ini yang sering kali dan mengamati behavior dan yang lain. Ini muncul. Ini perasaan. Ini pun perasaan demikian pun menurut Dhamma dilatih. Bagaimana muncul perasaan enak, kita menyadarinya. Ya kita sadari muncul perasaan enak, tidak enak, muncul perasaan tidak enak. Di antara itu, ya disadari di antara itu. Demikian prosesnya. Itu diajarkan dalam Dhamma. Bagaimana proses penyadaran perasaan itu, merenungkan perasaan itu. Jadi kalau saudara perasaannya bergejolak, tekanan-tekanan yang sangat kuat apa, itu sifat perasaan seperti itu. Kalau ada beban tekanan yang begitu kuat, ini mau keluar, itu perasaan. Dan ini tidak serta-merta dengan kita tekan berhenti, tidak. Tapi ketika kita sadari perasaan itu, disitulah mampu membantu kita untuk menyadari perasaan itu, yang enak maupun tidak enak, bahkan sampai perasaan yang sangat menekan, menimbulkan stres, menimbulkan cemas, menimbulkan depresi. Ini perasaan yang bisa menimbulkan seperti itu. Kesadaran ini, kualitas kesadaran ini sangat penting. Ketika kita tertekan oleh beban-beban batin itu yang sangat kuat, dan kita menyadari, mengurai sumber-sumber yang membuat saya tertekan dari beban batin kita ini, kita urai pelan-pelan, maka muncul pemahaman terhadap persoalan yang sedang saya hadapi. Mengapa? Karena ketelitian kita dalam melihat dengan cermat, mengamati, merenungkan dengan cermat apa yang terjadi. Ini prosesnya. Jadi latihan itu untuk bagaimana melatih kesadaran kita ini, kita beri makanan, waktu. Maka kesadaran ini bisa berkembang terus,
dari waktu ke waktu. Orang meningkat bukan perkembangan fisiknya, tapi kualitas kesadarannya berkembang. Inilah yang meningkat dari waktu ke waktu. Dari sini akan membawa manfaat yang besar buat kita ketika menghadapi berbagai macam persoalan kehidupan. Jadi kalau Anda sebagai manusia ingin bebas dari masalah, ya jangan hidup. Jangan hidup. Mati juga masalah. Tetapi bagaimana proses penyadaran, berikan makanan kesadaran ini dengan baik. Dengan baik. Sehingga menyadari apa yang terjadi sebagaimana apa yang terjadi. Ini yang mendasar. Sehingga makanan yang keempat ini bisa diberikan yang bergizi. Kualitas kesadarannya, makanan yang kita sadari bergizi. Ini tidak muncul dari luar, tapi dari dalam. Dari dalam. Anda melakukan sesuatu, kalau ada sadari, Anda lakukan dengan penuh kesadaran, beratnya kayak apapun yang Anda kerjakan itu menjadi ringan. Mengapa? Muncul stres. Seberat apapun Anda hadapi dengan tenang. Tetapi kalau itu muncul dari luar dan memberikan tekanan pada batin dan fisik kita, itu menimbulkan beban pada batin. Mengapa kemudian kita terlalu over? Kadang kita itu tidak berada pada posisi yang sebenarnya. Tugas pokok dan fungsi saya itu sebagai apa? Misalnya saya mahasiswa, tugas pokok dan fungsi saya apa? Ngerti? Itu saja cukup. Gak usah menjadi dosennya. Masalah. Tugas pokok saya ini mengendalikan keuangan untuk usaha ini. Di situ fungsinya dan tugasnya. Jangan jadi manajer, beban. Tugas saya, mahasiswa saya sedang praktek di lapangan. Tugas prakteknya apa? Aduh Bande, saya coba koas, mau malam-malam lagi. Waduh, saya nggak kuat ya kalau malam keluar. Ya seperti itu. Jadi asisten untuk praktek ini beratnya begitu. Nah kalau baru jadi asisten jangan lo. Nanti kalau jadi dokter harus jadi apa? Kan masalah, bisa keliru itu nanti. Karena disitulah praktek, melihat realita yang terjadi, bagaimana prosesnya. Nah kalau itu ngeluh, ya dulu yang disuruh sekolah di situ siapa? Mama. Kalau sama mama ya. Kalau kemar sendiri, kenapa ngeluh? Karena saya mau. Apapun yang terjadi, terjadilah. Apa yang saya lakukan dengan baik. Saya terima dengan sadar bahwa ini adalah pilihan saya. Karena choice atau konsekuensinya saya siap hadapi. Itu pekerjaan apapun ya siap dihadapi. Karena kita waktu melamar tidak ada melamar rumah kan, yang ada kan lamaran pekerjaan gitu kan. Ya kalau dapat pekerjaannya jangan mengeluh dong. Kalau nggak dapat uang gimana? Ya, ini yang mau dilamar pekerjaan kok. Ya mesti dapat pekerjaan. Soal yang lain itu kan mengikuti itu rangkaian. 4 jenis makanan ini bergizi atau tidak bergizi, bermanfaat atau tidak bermanfaat ketika kita makan, itu sangat tergantung masing-masing individu. Sifatnya adalah perspektif subjektif pada individu masing-masing. Ada yang karena makanan indera ini setiap hari libur itu semua mall di Kota Jakarta ini dikunjungi. Bulan pertama, minggu pertama, kedua, ketiga, keempat sudah ada mall mana. Bulan kedua, pertama, kedua, keempat sudah jadwal terschedule dengan macam, dengan baik, tertata. Kenapa? Hanya ingin memberikan makanan kesan-kesan indera itu semuanya. Nanti kan jadi penelitian, melaporkan barang-barang di sini sekian apa. Tapi itu sangat tergantung proses pemahaman kita. Maka ketika makanan itu kita pilih yang sesuai dengan kondisi kita,
sesuai dengan porsi kita, kecenderungan kita masing-masing, disitulah akan bermanfaat untuk meningkatkan kualitas hidup. Kualitas hidup kita meningkat, baik pola makan kita juga meningkat, dalam arti tidak konsumtif, makan apa adanya pun oke. Yang kita lihat adalah dari jenis makanan dan untuk kesehatan jasmani kita. Demikian pula dengan kesan-kesan indera kita terjadi membiarkan untuk terus lihat indera kita ini untuk mendapatkan makanan yang begitu banyak, tapi makanan-makanan juga tercover dan memberikan kesan-kesan indera yang positif. Dengan cara demikian, kita makan makanan baik fisik maupun batin ini memberikan kekuatan bagi diri kita, kelangsungan bagi jasmani dan batin sebagai manusia sampai pada batas kurun waktu. Mengapa? Karena kekuatan dari makanan yang kita konsumsikan ini juga bisa memberikan kekuatan kepada keberlangsungan jasmani kita. Kalau kita misalnya mandinya setahun sekali gitu, ini kan bertahannya kulit kan berbeda dengan setiap hari. Mandinya sehari sekali tanpa pakai sabun dan yang lain-lain, sama mandi sehari pakai sabun, ini kualitas berbeda. Ini yang disebut upaya mandi, upaya makan fisik dan yang lain itu adalah memberikan makanan. Upaya baik yang disebut dengan kusala dalam hukum karma itu akan berpengaruh. Upaya yang baik terhadap fisik ini bisa mempertahankan fisik ini berlangsung bertahan lama. Begitu. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan untuk bertahannya jasmani ini adalah kusala. Maka kekuatan yang baik yang kita lakukan ini akan membantu kusala, perbuatan yang baik masa lampau yang pernah kita perbuat untuk bisa mempertahankan jasmani bertahan. Ini adalah upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita, dan kehidupan kita bisa bertahan dan kita tetap memberikan makanan yang cukup pada jasmani dan batin kita untuk keberlangsungan hidup kita sebagai manusia. Apa yang diungkapkan oleh Buddha ini disampaikan dalam Majjhima Nikaya yang memang merupakan khotbah-khotbah menengah oleh Buddha yang diajarkan kepada para siswanya, sehingga mereka yang mendengar dharma ini, seseorang meningkatkan kualitas hidupnya dengan mengkonsumsikan makanan sebagaimana mestinya, sesuai dengan kondisi masing-masing. Dan dari sini akan menimbulkan penyadaran kita dan keberlangsungan kehidupan kita dari waktu ke waktu, dari kehidupan ke kehidupan akan meningkat kualitasnya. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini. Namun sebelum kami akhiri, apabila ada hal-hal yang ingin disaringkan atau dipertanyakan, kami beri kesempatan pada saudara sekalian. Silakan. Ya, bagi teman-teman sedharma yang ingin bertanya, nggak ada ya? Oh, kalau dia berarti sudah ngerti. Baik, itu yang kami sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Apa yang kami sampaikan ini adalah bagaimana kita upaya untuk terus menjaga baik kestabilan fisik kita, kestabilan batin kita dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang terjadi dalam di lingkungan kehidupan kita sebagai manusia, sehingga kita tetap konsisten apa yang kita perjuangkan dan kita tingkatkan untuk mengembangkan kebajikan dari waktu ke waktu, sehingga kualitas kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu kita terus meningkat. Mengapa? Karena kita dilahirkan sebagai manusia itu tidak mudah. Tidak mudah. Untuk itu, kesulitan apapun
tantangan apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, itu pun tidak mudah. Dan tidak setiap orang sama. Tantangan, persoalan yang kita hadapi sebagai manusia, sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita. Jadi jangan Anda anggap bahwa tantangan, termasuk memberikan makanan pada Anda ini, itu bukan berarti itu hambatan untuk mencegah kita, tapi justru memberikan peluang untuk maju, bukan untuk mundur. Karena dunia ini terus mengalami perubahan, sejalan dengan hukum aja. Demikian, semoga kekuatan kebenaran ini memberikan dorongan pada kita semua untuk konsisten dan mantap dalam kehidupan kita sebagai manusia, dan mantap dalam ajaran Dharma dalam menghayati dari waktu ke waktu. Semoga kekuatan kebenaran ini kita semua, semoga semua makhluk berbahagia. Sabi sata kawantu sugi tata sadu. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik teman-teman Dharma, sebagai ucapan terima kasih, marilah kita meninggalkan laksana 3 kali pada Bante Mahagaranya Kasurenani. Dharma, tidak untuk berdiri.